Oke, Yang mana Bang? kita eh, ini ya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, teman-teman mungkin yang ada yang audionya yang masih unmute, di mute dulu ya, masih biar tidak mengganggu nantinya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di unmute lagi atau melalui kolom chat ya. Oke, saya izin share screen dulu ya. Share screen, kita lihat yang kemarin ya, evaluasi yang ketiga ya. Yang ketiga, saya lihat masih ada beberapa yang belum mengerjakan kuis ya. Kalau tidak salah, sampai setengah sembilan tadi itu baru mengisi 9 orang. Nanti silakan diisi ya. Oke, ya nanti ya, di web yang saya sematkan di link deskripsi itu nanti pilih yang smart farming ya, jangan yang hidroponik. Oke, nanti kuisnya silakan klik kuis. Kemudian nanti silakan kerjakan kuis satu ya. Ini nilai kuis yang kemarin itu yang baru mengerjakan 9 orang. Oke, oke ya. Oke. Oh, nah ini ya sudah ada tambahan ya. Oke, nanti jangan lupa diisi lagi ya. Oke, baik kita untuk materi hari ini kita itu coba kemarin kan sudah ya ketiga ya. Tapi oh ya sebelum kita lanjut ada pertanyaan ya. Untuk K3 ini apakah akan dapatkan sertifikat K3 khusus gitu ya? Itu tidak ya. Soalnya balai K3 dengan balai pelatihan itu berbeda. Jadi kalau untuk mendapatkan sertifikat khususnya untuk K3 nanti Bapak Ibu boleh ikut pelatihan di balai K3-nya gitu ya. Kemudian bagaimana ada lagi pertanyaan ya. Bagaimana cara menyusun SOP dan bagaimana cara memperoleh sertifikasi K3 ya ikut di Balai Pelatihan K3 ya. Apakah pembelajaran K3 akan mendapatkan sertifikat terpisah? Tidak ya, karena kita hanya mendapatkan sertifikat pelatihan dan di dalamnya unit kompetensinya include K3. Karena K3 yang kita gunakan di sini hanya K3 untuk pelatihan, bukan untuk K3 di project atau apa namanya di perusahaan gitu ya. Kemudian bagaimana alur pencegahan K3 ya. Oh ya, berarti kita buka dulu materi K3 sedikit ya. Kita review lagi yang kemarin ya. Oke, kalau seandainya terjadi kecelakaan kerja, bagaimana sih alurnya ya? Kalau kemarin kan baru pengendaliannya gitu ya. Pastinya kita harus laporkan dulu ke apa namanya pimpinan divisi yang bagian ketiganya kalau di perusahaan gitu ya. Kalau untuk supaya tidak terjadi ya, supaya tidak terjadi ketiganya, ada beberapa yang harus kita lihat di sini untuk pengendaliannya sendiri ya. Kalau ini kan untuk mengatasi bukan untuk mengatasi sudah terjadi ya. Kalau ini untuk sebelum terjadinya kecelakaan kerja ya. Kita bisa menggunakan APD, administrasi, kita bisa bikin peraturan tersendiri kalau perusahaan ya. Kemudian modifikasi alat, substitusi dan eliminasi gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh disampaikan. Kemudian tadi yang untuk prosedur pembuatan SOP, ya. SOP-nya kita lihat dulu eh, kondisi kerjanya seperti apa, bahaya yang ditimbulkan itu seperti apa, harus kita identifikasi dulu. Baru kita bisa membuat apa namanya sebuah SOP gitu ya, sebuah SOP atau langkah-langkah untuk mengerjakan suatu pekerjaan biar tidak terjadi kecelakaan kerja gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya review sedikit tentang K3. Selanjutnya eh, Bapak Ibu kita akan mencoba simulasi yang kemarin ya, simulasi dasar
untuk pemrograman C++ menggunakan Walkwi ya. Menggunakan Walkwi, kemarin saya sudah sedikit apa namanya gambarkan seperti apa cara penggunaannya dan bagaimana nanti cara menyimpan dan menampilkan di laptop gitu ataupun di handphone itu bisa ya. Oke, sekarang sambil ini ya, sambil saya siapkan juga, boleh teman-teman buka dulu Walkwi-nya ya. Walkwi di handphone ya, di handphone ataupun di laptop ya. Ini saya share screen-nya hanya ini aja ya. Coba saya ganti share screen-nya dulu. Saya ganti share screen ini aja ya. Oke, nanti kalau Bapak Ibu menggunakan laptop, itu boleh dibuka dua Google gitu ya, dua Chrome. Dua Chrome, nanti satunya untuk Zoom, satu aja ya, satu untuk Zoom, satunya untuk Chrome ya. Jadi gini aja, nah, satunya nanti Bapak Ibu di Zoom, sebelah kirinya Zoom, sebelah kanannya nanti Chrome atau browser yang lainnya. Ya, bisa itu Microsoft Edge, bisa itu Mozilla dan segala macamnya. Atau Bapak Ibu menggunakan handphone juga bisa ya. Silakan disiapkan untuk Walkwi ya. Walkwi.com. Oke, ini ya. Kelihatan ya, walkwi.com seperti ini ya tampilannya. Kemarin kita sudah coba. Kemudian Bapak Ibu di sini silakan sign up dulu ya. Saya sudah login ya. Jadi sign up dulu. Kalau bisa sign up-nya itu pakai akun yang kemarin ya. Kalau nanti login kan didaftarkan dulu akun yang kemarin sudah dibuat ya di grup itu. Biar nanti saya minta upgrade nanti ya. Soalnya kalau menggunakan yang versi gratis ini cukup lama loadingnya. Jadi mudah-mudahan nanti kita upgrade 1 bulan yang untuk yang ini ya. Gitu. Ini Bapak Ibu mengikuti semua kan? Coba dulu chatnya ini, gambarkan dulu pakai emoticon. Apakah sudah bisa untuk menerima materi hari ini atau masih ada kendala nih? Oke, bisa ya. Oke, eh, silakan nanti klik Arduino ya, Arduino. Soalnya kalau saya terangkan cara pemrograman tanpa praktek kayaknya susah dimengerti nantinya. Jadi saya terangkan dulu, nanti baru sedikit materinya sambil diterangkan aja, sambil disimulasikan, nanti baru membaca apa namanya, membaca modulnya biar nggak bingung nanti gitu ya. Oke, silakan klik Arduino ya. Silakan klik Arduino, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau ini adalah proyek-proyek yang sudah disediakan ya, yang sudah disediakan oleh Walkwi sendiri. Contoh-contohnya kalau kita menggunakan modul ini. Tetapi kita masih mempelajari program dasarnya, cara penggunaannya. Silahkan klik di bagian sini. Kita cari Start from Scratch ini ya. Kemudian kita pilih yang Arduino Uno ya. Arduino Uno. Ini sambil kita coba ya. Oke, sudah muncul seperti ini ya. Sampai di sini bisa Bapak Ibu? Atau masih ada kendala? Kemarin kan kita sudah sampai sini juga ya. Saya rasa nggak ada kendala. Oke, kita jelaskan dulu sih voice setup. Kita ulang lagi ya. Mungkin ada yang baru masuk, yang baru join. Yang kemarin ada yang kendala nggak bisa datang. Tapi saya rasa ini si dasarnya ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba pemrograman ini mungkin sangat dasar gitu ya. Tapi bagaimanapun karena kita juga beda-beda ya. Ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah, tapi kita ulang lagi dari awal gitu ya. Oke, di sini ada void setup ya. Void setup, kemudian ada void loop ya.
Ya, ini adalah fungsi wajibnya di dalam program Arduino. Ya, void setup dan void loop. Ya, ini adalah fungsi yang wajibnya. Walaupun kita hanya menggunakan void setup tanpa menggunakan void loopnya harus tetap ditulis ya. Oke, gitu ya. Kemudian saya jelaskan dulu penggunaan pertama. Ini saya enter aja ke bawah ya. Seperti ini nanti saya ketikkan di sini. Pertama kali itu adalah penggunaan komentar ya. Nah, ini adalah komentar untuk satu baris. Nanti kalau ada kendala suara saya nanti hilang atau kurang terdengar, di chat aja atau langsung disanggah aja ya. Ini adalah komentar untuk satu baris ya. Nah, ini tidak akan dieksekusi oleh Arduino-nya ya. Jadi kalau kita bikin lagi komentar di sini ya kita tulis lagi di sini kayak gini ya. Nah, ini komentar lagi gitu ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita ingin komentarnya beberapa baris gitu ya. Kita tidak perlu menuliskannya berulang-ulang ini slash dua kali gitu ya. Ini adalah slash dua kali itu menyatakan bahwasanya ini adalah komentar ya. Oke, saya terangkan aja dulu ya. Oke, kalau untuk penggunaannya ya silakan slash satu kali kemudian dikasih bintang, diikuti dengan bintang, kemudian nanti diakhiri dengan kebalikannya bintang plus gini ya. Jadi kalau kita bikin di sini apapun di sini isinya itu dianggap adalah komentar, apapun isinya di sini. Oke, maupun kita enter ke bawah, kita ketikkan lagi ini adalah komentar ya. Ini adalah komentar untuk banyak baris gitu ya, atau ke bawah gitu ya, banyak baris. Kita tuliskan semua di sini itu adalah dianggap sebagai komentar. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu menuliskannya seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini adalah komentar dua ini. Ini adalah komentar, pasti bisa lah ya. Kalau komentar gampang ya. Ini baru komentar, belum lagi pemrogramannya. Ini nggak perlu di-save ya. Saya hapus aja ya. Slash 2, kalau Bapak Ibu nanti menemukan slash 2 saat di ChatGPT, AI, atau menggunakan Gemini atau Meta AI untuk pemrogramannya ini, ya berarti itu adalah komentar. Kalau ini adalah komentar untuk satu baris, dan ini adalah komentar untuk beberapa baris, gitu ya. Oke, Bapak Ibu bisa kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Sini sebelum kita menuliskan kode, kita harus paham dulu apa itu fungsi, apa itu variabel, bagaimana tipe data, itu ya. Tapi kita coba yang simpel dulu, seperti menampilkan ya untuk memprint. Nah, kita sudah coba juga kemarin. Ini adalah sebuah fungsi, void adalah menggambarkan dia itu adalah fungsi dengan nama setup ya, dan tanda kurung ini adalah juga menandakan dia fungsi. Nah, sementara kita tidak isi dulu untuk di dalam kurungnya. Kalau dalam kurung kurawal, ya kalau saya bilang kurung kurawal berarti adalah ini. Kalau saya bilang tanda kurung berarti hanya ini gitu ya. Nah, ini saya hanya menyebutnya nanti tanda kurungnya. Kalau ini adalah kurung kurawal gitu ya. Apabila kita membuka tanda kurung satu, kita harus tutup ya. Kemudian kalau kita buka, kita harus tutup. Jadi dia harus sepasang. Jangan nanti ada yang ketinggalan gitu ya. Oke, ini kita tuliskan pernyataan di dalam kurung kurawalnya. Kita coba di dalam void setup. Oke ya. Kita menampilkan serial dulu ya. Oke, kita mintakan di sini. Nanti di sini akan muncul autocomplete-nya ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti autocomplete-nya. Serial ya. Titik begin. Nah, ini ada dua. Ya, ada dua. Ini kok ada yang 115200, ada yang 9600.
Ini hanya baud rate-nya aja ya. Apa sih gunanya? Berarti hanya kecepatan data pembacaannya aja gitu ya. Kalau mau lebih cepat menggunakan yang di atas. Kalau yang standarnya ya yang ini ya, yang 96 eh, 00 ya. Kalau di laptop silakan di enter, kalau di handphone silakan diklik aja gitu ya. Akan muncul seperti ini. Kemudian untuk menampilkan data kita menggunakan serial print ya. Ya, serial print. Contohnya hello ya. Hello itu berarti adalah karakter. Kalau karakter kita harus memasukkannya dalam tanda kutip seperti ini. Kalau angka kita langsung mengetikkannya aja. Nah, itu perbedaan ya. Itu tipe data. Tipe data ada dua ya. Nah, ini dua ya. Nanti ada lagi ya tipe-tipe data yang lainnya. Tapi yang ini dua dulu. Itu ada angka dan juga kata atau karakter gitu ya. Contohnya kita printkan kata hello. Kalau kata hello kita harus masukkan dalam tanda kutip gitu ya. Hello. Ya. Setiap pernyataan di dalam kurung kurawal harus diakhiri dengan titik koma gitu ya. Kita jalankan. Ya. Oke, ini adalah simulasi kita jalankan nanti akan muncul kata hello gitu ya. Oke, ada pertanyaan. String. Oke, sepertinya Bu Salsa udah biasa ya. Saya saya lihat juga Bu Salsa juga dari web developer ya. Ya benar Bu Salsa, terima kasih. Itu adalah data string gitu ya. Nanti kita akan sampai di situ. Karakter itu nanti adalah string ya. Kalau angka sebutan lainnya adalah integer gitu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti kita diskusi ya. Ada yang berpengalaman nanti boleh di-share pengalamannya nanti di grup juga gitu. Jadi ada pertanyaan pasti ada jawaban ya. Kalau tidak ada pertanyaan pasti nanti grupnya sepi-sepi aja gitu. Contohnya ada sesuatu yang harus didiskusikan, nanti silakan. Nah, oke ya, Bapak Ibu, bisa ya, teman-teman nih yang baru pertama kali pemrograman, bagaimana bisa ya? Ini masih dasar banget ya, hanya hello. Oke, bagaimana kalau kita menampilkan uh, di sini di void loop ya? Kalau ini kan di void setup ya. Di void loop itu seperti apa? Nah, coba kita pindahkan ini ke void loop. Kita cut saja. Kemudian di sini pernyataannya kita akan pastekan di sini gitu ya. Oh, nah, saya stop dulu. Saya mulai lagi gitu ya. Ini kemarin ini kita coba juga ya. Nah, ini akan berulang-ulang ya. Jadi perbedaannya kalau kita jalankan di void setup dia hanya berjalan satu kali. Kalau di void loop, dia akan berulang-ulang. Jadi pembacaannya itu sistemnya Arduino ini membaca data itu dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan sampai ke void loop. Ketika dia sudah masuk ke void loop, dia itu tidak akan kembali ke void setup, tapi dia kembali ke baris pertama di dalam void loop, gitu ya. Jadi dia akan berulang-ulang membacanya. Oke, seperti itu ya. Nah, bagaimana kita mengasih jeda seperti ini? Ya, kita kasih jedanya dengan menggunakan kata perintah delay ya. Delay. Kita kasih ya. Satuannya adalah milidetik ya, bukan detik, tapi adalah milidetik. Jadi 1 detik itu berarti sama dengan 1000 milidetik. Jadi kalau 1 detik berarti kita ketikkan 1000. Kalau mau setengah detik berarti itu adalah 500 gitu ya. Ah, jangan lupa akhiri dengan titik koma. Oke, kita jalankan. Oke, seperti ini. Dia ada jeda 1 detik untuk memprint selanjutnya. Kenapa ini printnya kok ke samping gitu ya? Hanya dalam satu baris. Saya kan inginnya
printnya itu ke bawah gitu. Maka kita tambahkan di sini kan ada namanya serial print ln gitu ya. Tadi kan di sini kan ada ini ya, print ln dan print biasa. Kalau print biasa itu nanti akan print ke samping. Kalau print ln itu akan nanti print ke bawah. Oke, ini saya hapus yang ini ya. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk menggunakan serial monitor ya. Ini namanya serial monitor ya. Kemudian untuk memulai serial monitor, jangan lupa mengaktifkannya dulu dengan cara memulainya dengan serial begin. Jangan hanya nanti serta-merta hanya memerintahkan serial print tanpa memerintahkan dia diaktifkan dulu dengan serial begin. Nah, contoh gini ya. Contohnya seperti ini, serial beginnya kita hapus nih, gitu ya. Kemudian kita print seperti ini. Kita perintahkan dia printnya. Dia tidak akan terjadi apa-apa, ya. Karena kita tidak ada memulai serial monitornya. Jadi jangan lupa untuk mengaktifkan dulu serial monitornya. Oke, ini untuk fungsi ya. Kemudian eh, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira dari Bapak Ibu yang mungkin pertama kali menggunakan pemrograman. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ya. Oke, kita akan lanjut bagaimana kalau kita menggunakan variabel. Nah, ini adalah fungsi. Ingat, ini adalah fungsi. Kalau dia diawali kata, ya umumnya diawali kata void ya. Ada juga yang tidak, tapi umumnya itu adalah void menggambarkan itu adalah fungsi. Ya, ini beda ya penulisannya. Contohnya saya belajarnya di Python. Nanti ada yang nyoba di Java atau coba lagi JavaScript. Itu beda cara penulisannya. Ini C++ ya. Karena Arduino ini ya bisa juga dengan Python, juga bisa juga dengan void loop ya, dengan C++ menggunakan kata void untuk fungsinya. Beda-beda ya, tapi biasanya konsepnya hampir sama ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan menggunakan variabel. Ini variabel gitu ya. Apa sih variabel ini gitu ya? Variabel. Mungkin kalau yang pernah mencoba suatu penelitian pasti ada variabel dan segala macam gitu ya. Variabel itu ibaratnya seperti kotak ya. Kotak. Tahu ya, kotak kardus gitu ya. Kardus itu adalah tempat menyimpan sebuah barang gitu ya, atau menyimpan sebuah item gitu ya, atau banyak item gitu. Jadi variabel kita ibaratkan seperti itu. Jadi kalau kita artikan variabel itu apa? Variabel itu adalah tempat penyimpanan data untuk sementara ya, bisa kita akses gitu ya. Contohnya variabelnya saya ingin menampilkan hello ini ya, kita simpan di dalam variabel atau dalam sebuah kotak gitu ya. Dengan nama apa gitu contohnya. Kita kasih namanya kata ya, kata. Jadi konsep penulisan variabel itu biasanya diawali dengan ya, huruf kecil ya. Tapi kalau huruf besar awalnya juga nggak masalah sih sebenarnya gitu ya. Cuman biasanya orang mengawalinya dengan huruf kecil dan tidak boleh diawali dengan angka ya, gitu ya. Jadi kalau mau bikin variabel diawali dengan huruf ya. Ya. Kemudian juga jangan membuat variabelnya dengan kata yang sudah ada di dalam atau perintah yang ada di dalam Arduino sendiri ya, bahasa C++-nya. Contohnya kita bikin katanya serial gitu ya. Serial ini kan sudah ada atau begin gitu ya. Nah, jadi kita harus bedakan gitu ya. Soalnya dia harus berbeda gitu ya. Bisa ya? Sampai di sini bisa. Oke, kata gitu ya. Kita akan menyimpannya dalam sebuah nama kata. Oke.
Saya disimpan aja di sini dulu ya, karena kita coba di sini di dalam void loop dulu ya, kata gitu ya. Oke, nah ini lanjut penggunaan variabel. Variabel diiringi dengan tipe data. Jadi dia tidak bisa berdiri hanya dengan tulisan saja, kata. Kita masukkan di sini, kata sama dengan hello gitu ya. Diakhiri dengan titik koma. Tapi dia tidak tahu tipe data ini kan banyak gitu. Hello ini termasuk tipe data apa? Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Selsa ya. Bahwasanya tipe datanya itu adalah string ya. String, makanya kita awali ya, menuliskan tipe datanya itu di awal variabel, awal kata variabelnya. Ini variabel namanya ini bebas ya, bebas. Kita kasih nama kata dan diawali dengan tipe datanya itu adalah string gitu ya. Penulisannya seperti ini ya. S-nya huruf besar, T-nya huruf kecil semua. Jadi bisa dilihat di sini ini adalah string kata variabel. Kita menyimpan kata hello di dalam variabel kata ya. Atau di sini kata atau gimana ya? Kotak gitu aja ya. Nah, karena kita mengibaratkan variabel itu kan kotak, kardus gitu ya. Nah, iya. Kemudian kita memanggilnya di sini tidak perlu lagi kita tuliskan seperti ini. Di dalam serial print ya, cukup kita ketikkan aja kotak gitu. Jadi tipe datanya cukup kita satu kali saja. Jadi kalau kita panggil di bawahnya ya cukup nama variabelnya aja, tidak perlu lagi kita tuliskan di sini string kotak ya. Jadi tidak perlu. Jadi cukup kotak saja. Bukan kata ya. Ya. Kata saya ganti dengan kotak ya. Oke, silakan di print ya, disimulasikan. Nanti akan muncul kata hello gitu ya. Oke, seperti ini ya. Ada kendala? Eh, Tidak ada ya. Saya kira ada yang mau ngomong. Kemudian kita lanjutkan untuk menggunakan tipe datanya angka ya. Bagaimana kalau angka? Ya, kita coba di sini kasih nama variabelnya adalah angka ya. Seperti ini. Angkanya kalau angka tidak perlu diawali dengan kita tulis di dalam kutip-kutip ini ya. Cukup langsung ketikannya aja 10 gitu ya. Ah, itu perbedaannya. Kemudian untuk tipe angka itu menggunakan kata in. Ah, ingat ya, in adalah untuk angka. Ya, ada beberapa ya. Untuk angka ini adalah angka. Apalagi sih yang bisa kita gunakan di angka? Ya, bukan hanya in ya. Kalau in itu hanya berapa bit ya, lebih kecil. Jadi angkanya itu tidak sampai banyak gitu. Contohnya kita memprint berapa M gitu atau triliun lebih panjang, kita menggunakan kata long untuk tipenya angka. Kita kasih nama angka satu, contohnya 20 gitu ya. Nah, dia akan memasukkan dia sebagai long gitu ya. Itu kita pakai in dulu ya. In dulu long in itu berarti sama ya untuk angka. Angka yang bagaimana? Angka yang tidak berkoma gitu ya. Bagaimana kalau angka berkoma? Nanti beda lagi gitu. Kita coba dulu ya. Kita tambahkan di sini serial print ln. Kemudian kita masukkan di sini angka. Oke, kita jalankan ya. Ini untuk yang print kotak. Nah, kotak isinya adalah kata hello. Angka isinya adalah angka 10. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Nah, oke, bisa ya.
Selanjutnya, bagaimana kalau kita menggunakan angkanya itu yang ada komanya? Yang ada komanya. Contohnya apa ya angka yang ada komanya? Apa yang parameter? Kalau di pertanian kita ibaratkan suhu deh, suhu. Ada pertanyaan deh. Oke, float ya. Oke, siap, Bu Salsa. Kita menggunakan suhu ya. Suhu, contohnya kita masukkan, kita kan baca suhu itu biasanya 24,5 contohnya. Kalau suhu di Belitung kayaknya nggak ada ya seperti ini ya. 30 lah ya, 30,5 gitu ya. Nah, seperti ini. Ada komanya. Kalau seandainya kita jadikan in, apa yang terjadi? Gitu ya. Contohnya kalau kita in kan nih, kita print nih ya. Kita tambah lagi di sini. Serial.println. Kemudian kita cetak angka suhu. Kalau seandainya suhunya kita cetak, dia akan membulatkan ya, membulatkan. Kenapa kok bulatannya ke bawah? Harusnya kan 5 itu ke atas. Ya, itu prinsip matematika ya. Kalau dia genap, dia bulatkan ke bawah. Kalau dia ganjil, dia akan bulatkan ke atas gitu ya. Coba kita ganti dengan angka 31. Apakah dia akan menjadi 32? Prinsip matematika seperti itu ya. Oh tidak ya, kalau di sini berarti dia hanya membulatkan kalau 5 itu masih ke bawah ya. Oke, seperti itu ya. Kalau mau bulatkan ke atas berarti harus tulis koma 6 ya. Bisa nggak ya? Atau dia hanya tetap juga membulatkan ke bawah. Sama ya, berarti dia tidak pembulatan. Kalau untuk pembulatan berarti beda lagi fungsinya ya. Tidak bisa menggunakan in langsung gitu ya. Oke, 3,6 gitu ya. Nah, kalau kita gunakan tipe datanya in, dia akan menghilangkan komanya. Berarti dia tidak membulatkan, tapi dia menghilangkan ya, menghilangkan koma yang di belakangnya. Gitu ya. Jadi bagaimana biar tidak hilang? Kita ganti dengan nama float ya. Sudah disampaikan di kolom chat oleh Bu Salsa ya. Itu adalah float ya. Oke. Nah, dia kalau float, dia akan menampilkan angka seperti ini. Dan di sini, di Arduino, untuk float sendiri, itu defaultnya ya, itu 2 angka di belakang koma ya. Bagaimana kalau saya ingin menampilkannya hanya 1 angka di belakang koma? Ya, seperti ini aja dulu ya. Ini bisa, semua bisa diakalin gitu ya. Seperti apa logika kita mendefinisikannya di dalam program ini gitu ya. Selain float, ada juga tadi kalau in kan ada temannya, ada long. Kalau float ada juga temannya ya. Temannya itu namanya double. Double ya. Double itu juga sama ya. Suhu, kita tuliskan lagi suhu 1 gitu ya. Nah, di sini kita definisikan contohnya 30, komanya pakai titik ya, bukan pakai tanda koma, tapi pakai titik. Dan 30,8. Ini ya, kita print juga, ini kita copy aja, kita enter ke bawah, kita kasih nama suhu 1. Jadi nama variabel itu tidak boleh sama. Ya, ibaratnya kalau dalam satu kelas ada yang 2 nama, nanti kalau saya panggil satu nama pasti bingung. Ya, yang saya panggil itu sebenarnya yang mana gitu. Biar rapi, ini boleh saja di enter ke bawah. Nah, ini untuk di sini ini tidak ada pengaruh ya. Maupun kita enternya 2 kali juga tidak ada masalah. Jadi dirapikan saja. Mau ini di tab ke sini, tapi bagaimana kita bisa merapikan. Ya, soalnya nanti kalau codingannya sudah terlalu panjang, pasti nanti kita akan bingung kalau seandainya ada kesalahan. Ya. Jadi kita rapikan penulisannya, pengetikannya. Oke, saya print ya.
Saya print, ini ada float, ini ada double. Nah, jadi sama ya. Float sama double itu adalah berteman. Gitu. Cuman double dia lebih panjang. Jadi lebih lebih apa ya? Lebih akurat lah gitu ya. Kalau komanya pengen yang lebih akurat ya gunakan double karena angkanya lebih lebih kompleks lah gitu ya. Tapi kalau untuk angka kecil-kecil seperti ini ya kita gunakan plot saja. Kita tidak akan, kalau untuk pertanian sendiri tidak ada ya orang membaca suhu, koma, sekian, 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 nggak ada ya. Palingan orang berapa suhu, berapa, ya gitu aja ya. Oke, ini saya hapus. Nah, kemudian seperti ini ya. Contohnya saya membuat sebuah variabel. Tadi ada namanya double tadi ya. Kalau saya ketik aja lagi ya. Atau float lagi ya. Float untuk kelembapan udara. Kelembapan gitu ya. Sama dengan 100. Saya tidak ingin menampilkannya. Tapi saya ketikkannya aja di sini. Nah, itu tidak akan terjadi error ya. Tetap bisa jalan. Tidak masalah. Dia tidak akan muncul. Karena kita tidak memerintahkan untuk menampilkan si kelembapan ini. Gitu ya. Nah, yang jadi masalah itu kalau dia tidak ada, di sini tidak ada, tapi kita perintahkan untuk menampilkan gitu ya. Ah, itu yang jadi masalah. Contohnya di sini serial dot print ln kita jalankan kelembapan. Kalau ini kan ada, kalau ini dia tidak akan error. Tapi kalau kita hapus ini atau kita komen ya, kalau kita kasih komentar di sini ya, kita komentar seperti ini. Nah, itu dia ini dianggap tidak ada walaupun kita ketik di sini ya, itu dianggap tidak ada gitu ya. Jadi komentar itu dianggap tidak ada di dalam pemrograman. Nah, jadi kalau kita panggil seperti ini akan error. Ya. Nah, ini ya, di sini kelembapan was not declared. Ya. Jadi kita tidak mendeklarasikan kelembapan itu apa di dalam scope ini. Seperti itu. Kalau kita hapus lagi, ya, itu nanti bisa jalan. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada kendala dalam mencoba. Kalau ada yang error, ya boleh di screenshot aja. Kadang dan juga perhatikan kalau seandainya di sini kita menggunakan huruf besar, ya huruf kapital, N-nya huruf kapital. Di sini harus huruf kapital juga. Jadi penulisannya harus benar-benar persis 100%. Tidak boleh satu kata pun tidak boleh salah. Ataupun ada spasi ini di tengah sini, ini tidak akan terbaca. Gitu ya. Karena beda pengertian ya. Karena kalau untuk variabel itu tidak boleh kan spasi. Kalau mau kelembapan udara contohnya ya sudah kita ketikkan aja di sini. Biasanya nanti ya biar kelihatan ini dua kata ya diawali aja untuk kata keduanya dengan huruf besar gitu ya. Jadi kalau kita panggil di sini juga namanya kelembapan udara atau kelembapan tanah. Jadi seperti itu ya. Oke. Oke, bisa Bapak Ibu. Nah, ini kenapa kok 100-nya terprint ada komanya? Karena kita mendefinisikannya sebagai bilangan yang berkoma. Walaupun kita tidak masukkan dia tanpa koma, dia otomatis nanti menambahkan koma nol gitu ya. Oke, kalau untuk pembuatan variabel aman ya, tidak ada kendala ya, aman ya. Oke. Nah, sekarang variabel itu ada sifatnya dua ya, scope ya. Kalau saya mengartikannya menyebutnya satu lokal, satu publik gitu ya. Ibaratnya kayak apa ya, hujan gitu. Ada hujan lokal, ada hujan menyeluruh gitu ya. Kalau hujan lokal berarti hanya di suatu tempat saja. Kalau menyeluruh berarti di satu semua daerah gitu ya. Itu berarti menyeluruh gitu ya. Nah, kita ibaratkan itu variabel itu sifatnya seperti itu ya. Ada lokal, ada publik gitu ya, gitu ya. Ada publik.
Ya, kalau publik itu bisa diakses semua orang, kalau lokal berarti hanya lokal saja gitu ya. Contohnya kayak apa ya? Kayak bank lah gitu ya. Bank di Belitung, bank daerah itu Sumsel Bubble gitu ya. Pasti kalau di tempat lain ya di Aceh itu tidak ada pasti Sumsel Bubble gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sifatnya lokal. Nah, variabel juga seperti itu. Ada yang lokal, ada yang publik gitu ya. Kalau seperti ini sifatnya adalah lokal ya, lokal. Karena kita hanya bisa mengaksesnya di dalam void loop. Contohnya, kita tampilkan di sini ya, di void setup ya. Kita sudah membuatnya di void loop. Kita tampilkan di void setup serial dot print ya, ln ya, gitu ya. Nanti kita tampilkan kotak gitu ya. Kotak ini kan berisi kata hello, kayak gitu ya. Kita jalankan, dia tidak akan eh, berfungsi gitu ya, tidak akan berfungsi. Ada error. Kotak tidak dideklarasikan di scope ini ya. Jadi dia scope ini ya lokal gitu ya. Di bagian scope ini. Jadi ini dianggap satu scope gitu ya, satu daerah. Ada di sini kan tidak ada kata kotak ya, adanya di void loop. Bagaimana kalau mau ini ya kita kopikan di sini, ya masukkan lagi di sini. Gitu ya. Nah, jadi dia bisa jalan. Nah, ini kok boleh namanya sama nih. Di sini namanya kota, di sini namanya kota. Kok bisa berjalan dengan bagus ya? Kok berfungsi gitu ya? Karena beda daerah. Boleh ya. Contohnya di sini kita namakan kota. Nah, ini kan hanya diakses di dalam sini saja, di dalam void setup. Nah, kalau yang kotak di sini hanya dijalankan di dalam fungsi void loop. Nah, itu boleh ya, karena beda daerah. Bagaimana kalau kita menyamakannya nanti di sini? Kalau yang sifatnya public, kita bikin di luar sini. Kalau pengen diakses ya. Soalnya kan nggak mungkin nih kalau nanti banyak suhu berapa, nggak mungkin kita nanti butuh di void setup, butuh di void loop, kita tuliskan berulang-ulang kali. Contohnya di sini kita ketikkan variabel yang sama, string itu sama dengan string kotak, itu sama dengan kata hello gitu ya. Iya, ini saya copy aja nih, copy masukkan di sini, bisa juga ya. Oh sorry, di copy lagi ya, ketik aja deh kata hello. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Oke, ini saya hapus saja. Oke, ini dihapus saja. Kalau seperti ini berarti dia sifatnya public ya. Kita bikinnya di luar void setup, di luar void loop. Jadi di sini daerah sini nih. Jadi dia nanti bisa dipanggil di void setup, bisa dipanggil di void loop gitu ya. Oke, bisa ya. Sama. Ini saya hapus dulu nih. Ini contohin salah satu aja ya, yang angka aja, yang kotak itu aja ya. Biar tidak bingung, ini saya hapus aja dulu. Oke, seperti ini dulu ya. Biar kelihatan. Yang ini dijalankan di dalam void setup yang pertama kali. Nah, yang kedua dan seterusnya itu yang dijalankan yang di dalam void loop itu. Bagaimana di sini kalau seandainya saya tampilkan di sini lagi kotak, saya masukkan karakternya hello Budi gitu ya. Saya jalankan. Nah,
dia akan menimpa kata ini. Jadi dia kalau kita mau mengganti katanya dengan kata seperti ini aja. Kalau kita timpa, ubah aja. Kalau string, begitu juga dengan in. Kita bisa mengubah kata. Ya, kenapa kok di sini hello gitu ya? Sesuai dengan prinsipnya, karena pembacaannya itu berurutan sistematis dari atas ke bawah. Ya, dari sini definisikan dulu kotak ini dengan variabel hello, variabel kotak dengan kata hello, masuk dia di dalam void setup, itu dia akan menampilkan kotak. Kotak yang mana? Yang ini, gitu ya. Kemudian masuk ke void loop, dia menampilkan, dia akan mengganti kata hello ini dengan hello Budi. Baru dia print lagi kotak. Kotak yang di print bukan lagi yang ini. Bukan lagi yang di atas ini, tapi yang ini. Gitu ya. Jadi dia berurutan. Jangan sampai nggak berurutan. Contohnya, kalau kita tampilkan tidak berurutan nih, seperti ini. Kita cut aja yang ini nih. Kita pindahkan ke bawah serial yang ini. Jadi pembacaannya itu sistematis ya. Contohnya seperti ini. Apa yang terjadi nih kalau kira-kira? Kalau dari logika kita sistematisnya gimana sistemnya? Nanti kota di sini tetap kata hello di sini bakalan menampilkan kata ini dulu. Setelah menampilkan kata ini baru dia mengubah kata Budi ya. Mengubah kata hello menjadi hello Budi. Nah, setelah void loop selesai, kemana dia akan berjalan? Ya dia berjalan lagi di baris void loop yang pertama. Nah, baru nanti dia akan menampilkan yang sudah dirubah. Itu ya, bukan lagi yang ini, tapi yang sudah berubah. Nah, kita lihat hello-nya dua kali. Tapi setelah itu dia hello Budi. Gitu ya. Selanjutnya dia hello Budi. Oke, aman ya. Untuk serial print, variabel sudah bisa kira-kira untuk mengganti ya, mengganti isi ya, mengganti isi variabel. Ya, kita tuliskan aja. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Tidak ada. Kita lanjut. Oke. Sekarang kita mencoba menggabungkan kata. Ya, menggabungkan kata. Menggabungkan kata itu menggunakan tanda plus. Ya. Jadi plus itu ada dua fungsinya. Bisa untuk menggabungkan, bisa untuk sebagai operator matematika penjumlahan. Ya. Contohnya di sini hello. Nanti di sini saya tulis lagi string. Oke, sorry. String. Saya bikin lagi variabel uh, Budi gitu ya. Namanya aja kita kasih nama Budi. Si Budi, ya, isinya Budi gitu ya. Bagaimana kalau kita menampilkannya Hello Budi gitu ya. Ya, tinggal kita tambahkan saja. Ya. Artinya di sini nggak usah lah ya, di ini aja ya, di void loop aja ya, di sini aja ya. Oke, ini saya hapus dulu yang kotak ini. Oke, di sini bagaimana caranya? Tinggal kita jumlahkan aja kotak ditambah Budi. Ya. Jadinya Hello Budi ya. Oke, seperti ini jadinya. Hello Budi gitu ya. Bagaimana ini kok tidak ada spasinya? Kalau ingin ada spasinya ya ditambah saja. Di sini kotak dulu ditambah, kemudian ditambah lagi, kita tambahkan karakter spasi. Kita tambahkan spasi, baru ditambah lagi. Baru jadinya seperti ini. Jadi nanti di tengah-tengah ini ada ini dulu. Jadi yang ditampilkan itu adalah isinya ya. Oke,
Bisa, Bapak Ibu? Saya rasa pasti bisa ya. Ini adalah serial print, ini uh, variabel ya. Saya in aja lah. Kasih ini angka ya. Angka ini 12. Kemudian nanti ini kita serial print di sini. Ya, sambil dicoba-coba ya. Angka. Ini untuk angka, ini untuk string, untuk kata. Jadi ingat, string adalah untuk kata, in adalah untuk angka. Angka yang tidak berkoma. Kalau ingin yang berkoma, itu adalah float. Ini saya simpan dulu ya. Float angka berkoma, ya. Sama dengan 12,5 gitu ya. Oke. Kemudian kalau saya serial print, kemudian angka berkoma. Kalau panjang ya, kalau panjang penulisan nama parabelnya ya harus sesuai ya. Kita jalankan. Oke, ada yang salah di bagian print F. Oke, oh ada ini yang salah. Iya. Oke ya, seperti ini. Oke, ini adalah untuk pengenalan variabel fungsi ya. Ini adalah fungsi, ini adalah variabel. Oke, saya save dulu ya. Saya save pengenalan variabel. Variabel. Nanti saya share ya. Nanti di grup saya share ya. Ini adalah pengenalan variabel. Ini saya kasih keterangan untuk karakter. Ini adalah karakter. Karakter dan ini karakter juga ya. Ini adalah angka bulat ya, angka bulat, angka tidak berkoma gitu ya. Ini adalah angka pecahan berkoma gitu ya, atau berkoma. Oke, seperti ini ya. Saya share. Oke, saya buka lagi ya. Nanti saya share yang ini di grup ya. Buka lagi, saya buka lagi Arduino yang baru, untuk project yang baru. Sekarang kita coba operator matematika. Saya save dulu yang ini ya, namanya adalah operator matematika. Matematika. Masih aman nggak? Masih mengikuti kira-kira? Atau pada bingung? Atau saya tunggu dulu? Atau ada pertanyaan? Untuk variabel sendiri? Takutnya nanti kalau nggak ada interaksi malah eh, ketinggalan, malah bingung. Jadi bingung semuanya gitu ya. Aman ya? Saya tampilkan dulu deh ini. Nah orang-orangnya ini tidak ada ya. Oh di sini. Saya lihat dulu nih. Oke, bagaimana? Bisa ya? Biar kelihatan nih wajah-wajahnya. Oke, sambil dicoba ya, Bapak Ibu. Ya, kalau sudah kita lanjut aja ya. Ini untuk variabel. Nanti saya kopikan linknya penggunaannya. Sekarang kita coba untuk penjumlahan, pengurangan, pembagian gitu ya. Ini kan seperti ini kan awalnya kan seperti ini nih. Sebenarnya hanya dua baris ini aja ya. Ini fungsi gitu ya. Ini adalah operator untuk
matematika. Dulu ya. Kita bikin variabel publik aja. Jadi kita bikin di luar saja. Kita definisikan dulu variabelnya. Ya. Oke, variabelnya apa? Contohnya ya angka ya. In, angka tidak berkoma aja dulu ya. Angka 1 sama dengan berapa angkanya pengennya ya. Tulis saja 10 gitu ya. Kemudian angka kedua kita bikin 3 angka deh. 15 gitu ya. Kemudian in lagi ya. Angka 3 20 ya. Di sini boleh diikuti dengan huruf angka ya penulisannya, tapi di belakang jangan di sini 1 angka, 2 angka. Jadi angka ini bolehnya di belakang atau di tengah, jangan di awal nama variabel. Oke, kita jumlahkan dulu di sini. Untuk menampilkannya, seperti yang sebelumnya, itu adalah serial begin. Jadi serial begin. Kita memulainya cukup di void setup saja. Kita ingin menampilkannya, pasti kita ingin menampilkan secara berulang-ulang. Kecuali contohnya kita ingin dulu menampilkan kayak kita menghidupkan handphone itu kan ada dulu nih pesan dari ininya gitu, si pembuatnya gitu ya. Contohnya kalau Samsung ya muncul dulu kata Samsungnya gitu. Jadi di serial setup inilah kita mulai pertama kalinya gitu. Serial print ln, operator matematika gitu ya. Kita awali dengan judulnya apa nih gitu. Ini kan kalau flash setup kan sekali jalan saja. Kita tuliskan di sini operator matematika. Yang pertama, apa sih yang pertama? Penjumlahan ya. Nah, kita coba dulu lah penjumlahan gitu ya. Serial print, seperti ini aja. Nah, kalau nanti serial print itu kan printnya ke samping. Kita bikin dulu sini penjumlahan. 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 Oke. Kita kasih deh titik ini. Serial print lagi. Print. Apa yang kita lakukan? LN dulu ya, LN. Nanti dia akan print setelah ini ke bawah gitu ya. Nah, kita jumlahkanlah nih, angka 1 menjumlahkan ya tinggal tambah aja. Angka 2 tambah angka 3. Ya, ini ya. Seperti ini. Ini penjumlahan. Kalau secara kita aja yang menghitung manual, ya ini 10 tambah 15, 25. 25 tambah 20, 45 gitu ya. Berarti semua totalnya adalah 45. Kita jalankan. Nah, ini ya, kalau penjumlahan, dia akan totalnya 45. Biar ada delay, ya kita tambahkan delay lagi. Seperti ini ya. Kita jalankan biar dia nggak terlalu kencang ya. Biar nggak terlalu kencang, penjumlahan. Nah, kok bisa seperti ini nih? Ya. Kenapa? Pertamanya kita gunakan serial print. Kalau serial print, kalau ada karakter yang akan kita print setelah kata ini, serial print ini, dia akan di baris yang sama. Gitu ya. Dia akan print ke samping. Nah, ketika dia udah ketemu print ln, nah, setelah dia angka ini di print, ya, dia akan nanti enter ke bawah. Itulah perbedaannya. Jadi boleh kita gabung serial print dengan print ln. Itu ya. Ini penjumlahan. Gampang ya. Atau hasilnya kita masukkan dalam sebuah variabel. Itu juga bisa. Ya. Contohnya di sini kita tipekan lagi dia adalah data integer karena bilangannya tidak ada yang berkoma. Kita tulis namanya hasil penjumlahan. Kita sama dengankan angka 1
tambah angka 2 ditambah angka 3. Ini enggak nih? Kan ya. Tambah angka 3. Jangan lupa jadi koma di belakang. Ini kan kita definisikan dia di dalam sebuah variabel. Jadi hasilnya ditangkap dulu, disimpan dulu sementara di sini. Di dalam variabel hasil penjumlahan. Selanjutnya, ini kita ganti aja. Kita panggil aja namanya hasil penjumlahan. Nah, kalau mau biar tidak ada yang salah ya ini aja. Kalau kalau di blok ini akan sama. Berarti kalau dia tidak ada muncul seperti ini nanti berarti itu salah. Atau kita copy aja dari sini. Di sini kita pastikan di sini biar memastikan kalau itu sama penulisannya. Gitu ya. Bisa juga ya. Kita jalankan, ya hasilnya sama ya. Hanya beda cara penulisannya aja. Penulisan ya mau penulisannya bagaimanapun ya terserah Bapak Ibu bagaimana mengertinya. Tapi yang penting tidak ada kendala berjalan sesuai dengan apa yang kita logikakan, apa yang kita bayangkan ya. Kalau ini kan kita membayangkan, membayangkan nanti hasilnya mau seperti apa. Kita logikakanlah dengan penulisannya. Tidak masalah ya. Oh ternyata yang kayak gini yang penulisannya kayak gini bagus, ini enggak ya. Ya tergantung ini aja. Yang penting berjalan sesuai sebagaimana mestinya, berarti itu sudah berhasil gitu ya. Oke, selanjutnya pengurangan dulu ya, pengurangan ya. Pengurangan kita bikin aja di sini. Delay ini hanya cukup satu kali aja ya. Jadi jangan kayak gini. Kalau contohnya nih, delay, delay, delay. Jadi delay ini dia berhenti ya. Contohnya di sini nih, kita tambah di sini pengurangan di bawah delay gitu ya. Hasil pengurangan. Pengurangan. Apa yang mau kita kurangin? Bisa aja kita mengurangi angka ini nih. Nah, boleh juga itu ya. Kita copy, kita masukkan di sini. Hasil penjumlahannya tadi kan 45. Kita kurang dengan berapa? 20. Angka ini gitu ya. Angka 1. Boleh di sini ya. Oh, sorry. Di sini angka 1. Atau dikurang lagi dengan angka berapa gitu ya. Boleh ya. Ini kita kurangin aja dengan angka 1. Kalau kurang ya tanda kurang ini aja. Ini adalah pengurangan. Kemudian sama ya, perintahnya sama. Nah, ini sama, kita copy aja. Kita copy, kita pastekan. Di sini kita ganti dengan pengurangan gitu ya. Ini variabelnya yang kita tampilkan hasil pengurangan. Delay ini, kalau kita delaykan di sini, sebelum dia membaca ke sini, dia berhenti dulu sejenak nih. Kan nanti kalau kita tambah lagi delay di sini, dia berhenti lagi sejenak. Ya, cukup sekali aja, gitu ya. Sekali aja kita cut aja ini, ya. Kita pindahkan aja di bawah sini. Jadi delay ini tersendiri aja di akhir, gitu ya. Sebelum loop ini mengulang gitu ya. Sebelum loop ini nanti mengulang lagi ke awal ke sini, ada dia delay dulu sebentar nih, istirahat dulu sebentar gitu ya. Oke ya. Kenapa kok 35? Ya karena kita kurangi dengan angka 1. Angka 1 variabelnya ya, isinya adalah 10. Ya, 45 kurang 10 ya 35 gitu ya. Oke, lanjut ya. Sini nggak ada pertanyaan. Ini masih matematika. Besar ya. In perkalian ya. Nah, kita lanjut aja dulu perkalian sama pembagian gitu ya. Perkalian. Perkalian apa yang kita kalikan contohnya? Ya kita kalikan aja nih angka 1 kali angka 3. Bisa juga angka 1. Kalau perkalian itu dengan tanda bintang. Angka 3. Ini hasilnya nanti
Ya, 10 kali 20 ya 200 ya. Ini sama. Ini kita pastikan di sini. Lalu nanti di sini kita ganti perkalian. Boleh ya, sambil ditulis saja. Mana tahu udah sampai pembagian juga nggak apa-apa. Tahu udah ada yang sampai pembagian. Lama nih strukturnya gitu ya. Saya sudah mengerti juga nggak apa-apa ya. Oke, hasil pembagian. Oke, kalau pembagian itu dengan slash ya, gini ya, garing, garis miring gitu ya. Kalau ini kita bagi 10 dibagi, ini kan angka angka 1 bagi angka 3, 10 bagi 20, 0,5 gitu ya. Kalau in berarti dia nanti menulisnya 0 gitu ya. Di kalau pembagian angka yang besar aja deh kita bagi. Hasil ini aja kita bagi lagi nih. Hasil perkalian dibagi dengan ya, hasil perkalian ini baik saja. Ini hasilnya kan 200. Kita bagi dengan, contohnya kalau mau nuliskan angkanya langsung juga boleh di sini ya. Walaupun tanpa di variabelkan gitu. Atau bagi 5 gitu ya. 200 bagi 5 hasilnya nanti 40 gitu ya. Ini pembagian. Ini nanti kita copy aja di sini. Kita pastikan di sini. Kita jalankan. Oke, bisa ya. Seperti ini bisa. Ini sudah bisa berjalan dengan. Jadi kita sudah bisa coding-coding. Mau mana tahu udah mau ada rencana bikin kalkulator gitu ya. Yang sederhana ya seperti ini ya. Oke, ini penulisannya bisa kita rapikan lagi, bisa ya. Kalau penulisan itu nggak masalah ya. Contohnya ini nih, kita cut nih ya. Yang ini kita gabung di atas semua nih, biar pengurangan di sini. Habis itu ini kita cut nih, kita cut nanti di sini. Ini kita cut lagi nih. Nanti kalau saya kecepatan atau apa namanya, ada yang nggak mengerti, langsung aja disanggah ya. Ulang lagi di bagian ini gitu. Nah, ini biar kelihatan bedanya, saya kasih spasi 1 ya. Oke, sama ya. Jadi dia operator matematika dulu, nanti baru tinggal menampilkan. Itu juga bisa. Sama ya, hasilnya bakalan sama. Kita save dulu di operator matematika. Bisa kira-kira, Bapak Ibu, kita setengah jam lagi ya, sampai jam 11 ya. Tadi pun kita udah lama juga memulai ya. Operator matematika. Oh, ini sebelah nih. Operator. Nah, ini ya. Dari 6. Ada yang coba nggak? Ada lah ya. Nggak boleh seuzon ya. Jadi pasti ada lah yang mencoba ya. Oke, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu kira-kira. Sebelum kita lanjut nih, nanti saya lanjut-lanjut aja. Rupanya ada yang salah gitu. Ada yang tertinggal. Aman ya? Oke lah, aman lah ini ya. Sip. Kita lanjutkan dengan operator perbandingan. Oke, Bapak Ibu juga kalau matematika dasar ya, matematika dasar. Contohnya, perbandingan itu kan apa yang kita bandingkan namanya juga perbandingan sih.
yang ini lebih besar dari ini, yang ini lebih kecil dari ini, yang ini sama dengan ini. Itu kan kita membandingkan ya, sama aja kita membandingkan orang juga kayak gitu ya. Ini lebih bagus dari ini, ini lebih ini dari ini ya, gitu ya. Si Anu lebih ini dari Anu, nah itu kan membandingkan ya, sama konsepnya sama gitu ya. Nah, tidak ada ini saya lanjut ya, lanjut dengan operator perbandingan. Kita bikin Arduino Uno lagi. Kita masuk di sini. Ini saya hapus dulu. Nanti kalau ada yang contohnya saya mau lihat dong yang tadi Pak. Bang boleh ya? Balik lagi ke yang tadi Bang. Boleh lanjut. Nanti kita delay dulu gitu ya. Delay dulu. Back dulu ke yang sebelumnya. Malu-malu ya. Oke, saya save dengan nama operator perbandingan. Perbandingan. Ini save-nya kan udah bisa ya. Syarat save-nya harus login dulu gitu ya. Harus daftar dulu dan login dengan akun. Kalau belum ada profilnya di sini berarti itu belum login gitu ya. Sini ya, di pojok kanan atas ini. Di samping docs ini ada dokumen. Oke, kita lanjut untuk operator perbandingan. Apa yang biasanya kita bandingkan? Bisa saja kita membandingkan angka, bisa juga kita membandingkan karakter ya, bisa juga kita membandingkan kondisi ya. Oke, kita beri lagi nama angka ya. Kita kasih variabel in lagi deh angka 1. Kita oh, angka 1 sama dengan 10 lagi boleh ya. In angka 2 sama dengan 5. Ini variabel. Variabel ini kalau tulisan di sini bisa diakses di void setup, bisa diakses di void loop gitu ya. Oke, ini kita akan membandingkan. Untuk menampilkan pasti kita butuh serial ya, serial aja. Oke, kan nanti kita serial print. Kita kasih aja dulu delay di bawahnya ya. Delay 1 detik ya. Kita bawahkan dulu nih. Sip. Biar ada jeda. Oke, sekarang kalau kita menampil kondisi, kalau kita membandingkan si Anu lebih ini dari ini, hasilnya itu seperti apa? Kalau kira-kira, Bapak Ibu ya. Contohnya si 5 lebih kecil dari 10. Atau kita kasih pertanyaan deh, apakah 5 lebih kecil dari 10? Kalau kita jawab, iya gitu ya. Apakah 5 lebih besar dari 10? Tidak. Berarti kan cuma dua kondisinya ya. Iya atau tidak. Ya. Iya atau tidak, benar atau salah. Si Anu ini lebih lebih apa namanya? Lebih tinggi. Ya. Si A lebih tinggi dari si B. Jawabannya benar atau tidak. Nah, cukup dua itu. Nah, itu tipe data yang terbaru. Tadi kan kita udah belajar tipe data 3 ya. Ada string untuk kata, ada int atau int itu singkatan dari integer, itu untuk angka yang tidak berkoma, ada float untuk angka yang berkoma gitu ya. Sekarang ada lagi tipe data untuk kondisi, namanya boolean gitu ya. Boolean, bool atau boolean. Singkatannya bool. Ini tipe data yang terbaru, bool. Boolean itu adalah tipe data. Jadi nilainya hanya dua, ya, true atau false gitu ya kalau di dalam pemrograman, benar atau salah kalau kita mendefinisikannya, iya atau tidak gitu ya. Cuman di dalam pemrograman benar tuh ya true
atau salah itu ya false gitu ya. True atau false gitu ya. Jadi nanti saya kasih komentar aja nilainya itu true atau false gitu ya. Bisa juga dia sebagai angka. True itu nanti satu, false itu nol. Nah, gini ya. Ini boolean ya. Nah, ini tipe data yang terbaru nih. Nah, ini udah di pemrograman ya. Di Excel juga ada ya. Ini kayak gini. True atau false. Kalau true, ya nilainya ya satu sama dengan satu. Kalau false, ya sama dengan nol. Jadi nilainya hanya dua ini. Nol atau satu, false atau true, benar atau salah. Ya, gitu ya. Bisa ya, Bapak Ibu, bol ya. Ini tipe data bol. Kita kasih aja di sini namanya. Tipe data boolean ya. Itu singkatannya bol ya. Boolean. Dengan hasilnya adalah true atau false. Oke, biar kelihatan di sini aja deh. Oke, sekarang kita coba bikin bol perbandingan. Perbandingan apa ya contohnya nih? Ya, perbandingan aja deh. Perbandingan gitu ya. Vektor perbandingan. Perbandingan angka satu besar dari, nah besar itu kan kayak gini ya. Besar, angka satu besar dari angka dua. Nah, apakah angka satu besar dari angka dua? Nanti hasilnya apa? Hasilnya itu hanya dua ini. Gitu ya. Kita kasih serial print, serial dot print ln. Print ln aja deh. Yang kita print adalah perbandingan hasil dari perbandingannya benar atau salah. Gitu ya. Ini ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini operator perbandingan. Ah, ini hasilnya satu ya. Nah, satu. Angka satu lebih besar dari angka dua. Angka satu itu 10, angka kedua 5. Benar tidak? Benar. Kalau benar, berarti dia true. Kenapa kok nggak ada true? Kok satu? Ya, satu itu sama dengan true gitu ya. Berarti benar. Nah, coba kita balik nih perbandingannya. Nah, kecil seperti ini ya. Coba kita angka satu lebih kecil dari angka 2. Benar nggak? Angka 10 lebih kecil dari 5? Tidak ya. Ah, berarti nilainya false gitu ya. Ah, gitu. Jadi dia nol. Berarti itu salah. Oke. Ada bisa ya. Nah, sekarang kita tidak ingin melihat tampilannya nol. Nol ini kan kadang orang nggak tahu nih eh, apa namanya eh, definisinya apa gitu ya. Kalau kita menampilkan di layar, kita bikin dengan fungsi if. Nah, kita akan nanti masuk ke fungsi if. Nah, di Excel kan ada fungsi if. Di sini juga ada fungsi if. Bagaimana cara menulisnya? Ya if, kemudian buka kurung kayak gini ya. If. Nah, disinilah kondisinya. Ini fungsi ya. Jadi nanti dia bentuknya seperti ini juga. If. Ah, ini fungsi dia kan. Sama ya kayak gini dia bentukannya. Tadi if ini ya. Nah, di sini kondisinya, di sini pernyataannya apa? Nah, kalau if pertama, berarti ketika dia benar, pernyataannya apa? Kalau dia true, pernyataannya apa? Gitu ya. Contohnya apa yang kita masukkan di sini?
perbandingan. Hasil dari perbandingan ini benar atau salah? Nah, yang pertama kali ini adalah yang benar. Kalau dia benar, ini untuk yang benar ya. Kalau yang benar, pernyataannya apa? Kita tampilkan serial print ls. Kita benar angka angkanya angka berapa? Angka 10 gitu ya. Angka 10 lebih besar dari 5. Jadi yang muncul nanti bukan 00 lagi gitu ya. Berarti ini kalau benar, ini kan salah ya. Berarti kalau benar itu kan angkanya 1. Berarti ini kita balik lagi ya. Besar. Kita lihat perbandingannya. Nanti perbandingannya hasilnya apa? Nanti pernyataan dari hasil yang benar itu apa? Coba kita jalankan. Jadi di sini kondisi ya. Kondisi itu hanya 2. Nilainya kan 1. Hasil dari ini perbandingan. Berarti benar. Benar, angka 10 lebih kecil dari 5. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang kita ketikkan di sini. Di dalam fungsi if ini. Itu ya. Bagaimana kalau ini kecil, nilainya 0? Kalau ini kan 1 nilainya. Bagaimana dengan 0? Coba kita hapus ini ya. Kita balik lagi, kita ganti. Angka 1 lebih kecil dari angka 2. Coba kita 0. Kalau 0 dia kok tidak ada apa-apa gitu ya. Karena memang kita tidak membuatnya untuk jika salah, kita hanya membuatnya jika benar, ya kan? Ini kan kondisi ini dijalankan jika nilainya benar, hasilnya benar. Kalau mau yang ada hasilnya salah, ya kita tambah lagi dengan kata else di sini. Else ini masih include dengan kondisi yang ini, ya. Jadi masih satu satu apa ya, satu scope lah gitu ya. Jadi else, jadi kondisinya nggak perlu lagi kita tuliskan di sini, nggak boleh lagi kita perlu lagi kondisinya gini gitu ya. Nggak perlu langsung aja ke pernyataannya. Jadi else itu untuk membaca yang salah. Pernyataannya apa? Ya, kita ini aja copy paste. Nah, tulis aja di sini angka apa yang mau ingin kita tampilkan gitu ya. Angka 10 tidak kecil dari 5 gitu ya. Nanti ini gunanya untuk apa sih nanti ini? Nanti kan kita membandingkan ini ya, membandingkan nilai kelembapan tanah dan juga kita bakalan membandingkan eh, nilai suhu. Nah, nanti kita akan menjalankan pompa air. Jadi jika nanti pompa airnya berapa, ini yang bersifatnya nanti jalannya otomatis gitu. Jadi dasarnya seperti ini dulu. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Kok ini belajar matematika gitu ya, bukan belajar buat proyeknya, tapi dari sini gitu ya. Oke, kita jalankan. Kalau sekarang kan sudah ada nih, kalau dia nilainya nanti 1 atau true, nanti dia akan menjalankan ini. Kalau dia salah atau 0, dia akan menjalankan ini. Gitu ya. Dia tidak akan berjalan bersamaan ya. Salah satu gitu ya. Makanya kan 0. 0 itu kan berarti salah. Kan 10 tidak kecil dari 5. Karena kita mendefinisikannya 10 ini kecil dari 5. Atau langsung aja di sini nih gitu ya. 10 aja di sini nih. Nah, gini aja nih. Bisa juga ya. Biar nggak bingung lihatnya. Nah, nih. Soalnya kalau ini 10 angka 1 nanti balik lagi ke sini. Boleh aja kita ketikkan 10 lebih kecil dari 5. Benar atau salah? Salah gitu ya. Coba kita lihat sama gitu ya. Atau kita ganti nih. 10 lebih besar dari 5.
Benar atau salah? Benar. Nanti dia akan menjalankan fungsi yang ini. Gitu. Oke. Seperti itu, Bapak Ibu. Untuk perbandingan besar dan kecil. Bisa? Oke, saya coba lihat dulu. Kalau gimana tiga kondisi? Oh ya, siap, Bu. Kalau tiga kondisi ya. Oke. Kalau tiga kondisi, nanti kita lanjut ya. Yang tiga kondisi. Kalau ketiga kondisi, kita nambahkan lagi di sini else if gitu ya. Tapi kayaknya kalau di sini hanya dua kondisi dulu ya. Yang ini nanti else if-nya pas perbandingan satu lagi ya. Oke, coba kita, ini kan baru besar kecil ya. Nanti kita lihat kalau kita ingin menanyakan isinya. Apakah benar isinya angka satu itu 10? Apakah benar isinya angka satu itu 5? Bagaimana caranya? Kita di sini tuliskan angka satu sama dengan kalau menanyakan itu apakah sama dengan, tapi sama dengannya bukan sekali tapi dua kali gitu ya. Kalau untuk di C++, kalau bahasa lain itu ada juga yang tiga kali yang menanyakan tipe datanya benar atau enggak gitu ya. Kalau untuk C++ hanya dua kali aja ya. Apakah benar angka satu isinya sama dengan 10? Kalau ini true ya. Kalau true berarti nanti akan menjalankan ini ya. Angka 10, angka satu sama dengan 10. Kalau ini contohnya angka 10 ya. Kita ganti ya pernyataannya ya. Angka satu tidak sama dengan 10 gitu. Kalau ini benar nggak nih angka satu sama dengan 10? Kita menanyakan isi dari variabel ini. Ya, tak dengan tanda sama dengannya dua kali gitu ya. Ya, benar ya. Jawabannya benar. Angka satu sama dengan 10. Coba kita ganti di sini menjadi 5 gitu ya. Angka satu apakah 5? Kalau dia benar nanti print angka satu sama dengan 5. Kalau ini eh, kalau dia salah berarti angka satu tidak sama dengan gitu ya. Tidak sama dengan 5. Dengan 5. Oke. Hmm, salah ya. Angka satu itu kan isinya 10 bukan 5. Berarti dia akan menjalankan yang ini. Angka satu tidak sama dengan 5. Isinya adalah 10. Ini untuk dua perbandingan dulu ya. Jadi kita udah coba tiga kondisi nih. Satu besar besar dari, kecil dari, sama dengan. Ya. Ada lagi nanti kecil sama, besar sama. Apa sih perbedaannya kecil sama dan besar sama? Ini saya pakai notepad aja lah ya. Jadi baru kita lanjutkan untuk yang tiga kondisi, empat kondisi, lima kondisi. Ya, nggak sempat, ya jadi tugas saja. Nanti kan gampang ya. Pakai chat GPT ya, atau pakai Blackbox, pakai AI yang lain, Gemini. Ya, tadi kita sudah belajar. Ini adalah besar dari. Kelihatan ya, hardware saya. Besar dari. Saya share screen-nya udah share screen ini ya. Screen ya. Kalau seperti ini adalah kecil dari. Dari. Kalau ini
sama dengan, ini ketiga ini sudah ya, menanyakan isi. Kali ini untuk menanyakan kondisinya besar kecil. Kalau besar sama, seperti ini. Besar sama dengan, kalau kecil sama, seperti ini. Kalau besar sama maksudnya, seperti apa ya contohnya ya? Eh 10, gimana ya? Contohinnya ya, 10 besar sama dari 10 harus gitu ya. Kalau ini benar gitu ya. Maksudnya apa yang kita tanyakan itu nanti angka batasnya itu eh, masuk gitu ya. Contohnya gimana ya? 0, 1, jelas ini. 2, 3. Gue ya, ini saya bingung nih. Gue ya, besar sama dengan ya. Saya kasih dulu ini. Besar sama, kecil sama. Oke, kalau besar sama, 100 deh, angka 100. Angka 100 ya, ini angka 100. Kalau kita bikin kondisinya seperti ini, besar sama 100, nah gitu ya. Apa aja angka yang besar sama dari 100 gitu. Kalau kita bikin di sini kan, ini 100 ya angka ya. Coba ini besar. Ini kan besar tandanya seperti ini. Apa aja angka yang besar dari 100? Pasti kita ngetikannya 101, 102, 103, 104 gitu ya. Itu kan besar ya. Nah, jadi kalau apa yang angka yang besar dari 100, berarti 101, 102, 103, 104 dan seterusnya. Itu angka besar dari angka 100-nya tidak masuk gitu ya. Tapi kalau besar sama 100, apa aja yang besar sama 100 nih? Ini kan besar dari 100 gitu ya. Besar dari 100. Kalau besar sama dari 100, apa aja? Ya masuk pertamanya 100 gitu ya. 101, 102, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau besar sama, angkanya itu masuk pertama. Besar sama dari 100. Berarti hasilnya mulai dari 100. 101, 102, 103 gitu ya. Kalau besar aja, itu 100-nya nggak masuk. Langsung ke 101. Kalau kecil sama, juga sama gitu ya. Nah, coba kita kecil sama. Kecil dari 100. Apa aja angka yang kecil dari 100? Angka 1 pun kecil dari 100 gitu ya. Tapi bukan maksudnya dari mulai mana aja gitu ya. 99, 98, 97 gitu ya. Dan terusnya ke bawah. Itu kecil dari 100. Kemudian kecil sama, ini ya. Kecil sama berarti kecil sama 100. Hasilnya nanti 100-nya juga masuk. Baru 99, baru 98 gitu ya. Oke, seperti itu kali ya menjelaskannya. Paham nggak kira-kira ya? Paham ya? Ya, benar Ustaz saya. 199. Oke, seperti itu ya, Bapak Ibu. Perbedaan besar dari, kecil dari, sama dengan, besar sama, kecil sama, gitu ya. Oke, contohnya kita balik lagi ke sini nih. Angka 1 besar sama dari 5. Angka angka 1 ya. Angka 1 memang besar dari 5 ya. Atau gini ya. Kalau besar dari 10, jadi kan angka 1 besar dari 10. Pasti hasilnya
salah gitu ya. Atau di sini benar aja deh kita kasih. Biar nggak perlu mengubah-ubah ya. Benar atau salah. Angka 1 besar dari 10. Benar, benar ya. Karena salah ya. Karena angka 1 yang besar itu maksudnya ya 11, 12 gitu ya. Nah, oke. Besar nggak dari 10 angka 1? Tidak, tapi sama dengan 10. Tapi kalau besar sama dari 10, 10-nya masuk. 10, 11, 12. Berarti benar gitu ya. Benar. Nah, gitu ya. Jadi kalau membandingkan sesuatu dengan ada besar samanya, berarti yang dibandingkan juga ikut ya. Ikut di dalamnya. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Udah jam 11. Oh, satu lagi deh, ada satu lagi ya. Satu lagi. Tidak sama dengan gitu ya. Tidak sama dengan, tidak sama dengan. Nah, nanti kita ini aja. Ah, ini. Nanti kalau ada di apa namanya? Tidak sama itu tanda seru ya. Contohnya kalau di ini, ayo pacaran gitu ya. Balas saja dengan ini. Ah, gitu ya. Tanda seru aja. Berarti enggak gitu ya. Ya, tanda seru itu artinya tidak ya. Tidak gitu ya. Ah, jadi nanti kalau ada yang jawab, nah, mungkin cuek banget gitu kan. Ya udah jawab aja. Tanda seru gitu. Oke, ini ya. Ini adalah tidak sama dengan. Ya, kalau ada tanda seru berarti pernyataan pertidaksamaan gitu ya. Contohnya, apakah angka 1 tidak sama dengan 10? Benar apa salah nih? Angka 1 sama dengan 10. Nah, tapi kita menanyakan apa tidak sama dengan 10? Kita jalankan ya, tidak sama dengan 10. Ya, salah. Karena memang 10 gitu ya. Kita ganti dengan yang lainnya. Apakah angka 5 isinya bukan 5 gitu ya? Nah, atau isinya deh, gimana kita nanyakan dia tidak sama ya? Apakah isi dari variabel angka 1 itu eh, bukan 5 gitu ya? Bukan gitu ya? Bukan 5, berarti isinya iya, karena memang bukan 5 tapi adalah 10 gitu ya. Kembali-balikan ini aja ya, logika aja ya, gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu sampai di sini? Nanti saya tuliskan ya, di sini nanti penggunaannya seperti apa ya. Nanti di sini saya tuliskan di sini ya. Kondisinya nanti bisa sama dengan itu untuk menanyakan persamaan. Besar, kecil, besar sama, kecil sama, tidak sama dengan. Nanti boleh dicoba-coba ya. Oke ya. Oke, seperti ini ya. Nanti karena ada jam 11, mungkin sampai di sini dulu ya materinya untuk hari ini. Kemudian nanti silakan, karena kita kan harusnya kan kita jam pelatihan kita itu kan dari jam 9 sampai jam sore ya, sore jam 3 atau jam 4. Nah, cuma nanti ini praktek mandiri aja. Apakah nanti dikerjakan di siang, di sore, di malam itu nggak masalah. Tapi nanti saya minta link walkthrough-nya aja. Untuk tugas 1 nanti linknya mana, untuk tugas 2 linknya mana, nanti saya lihat kalau ada yang salah ya. Silakan nanti coba dengan menggunakan coba-coba dulu lah dua kondisi, kalau kalau minimalnya dua kondisi ya. Kalau udah bisa tiga kondisi, empat kondisi ya boleh ya nanti dicoba. Boleh menggunakan nanti angka-angka kah, apa karakter kah, atau menggunakan, atau nanti coba juga menggunakan karakter ya.
menggunakan karakter, apakah isinya nanti sama dengan ini, apakah nanti atau juga menggunakan angka juga boleh, angka atau karakter juga boleh. Kalau angka kan nggak ada perbandingan besar kecil ya, tapi perbandingannya apakah isinya sama dengan atau tidak sama dengan gitu ya. Ya, kalau angka kan ini ada masuk, tapi kalau apa namanya, kalau karakter itu kan hanya ini aja, gitu ya. Nanti silakan dicoba, nanti saya bikinkan di grup ininya, listnya, nanti kopikan aja link Walkme-nya ini, nanti saya cek, nanti saya jalankan, jalan atau enggak nih, gitu ya. Minimal 2 perbandingan, ya. Bisa kira-kira ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada kendala silakan bertanya. Kalau malu bertanya dengan saya, malu tanyalah dengan teman. Kalau malu juga silakan tanya dengan ChatGPT ya. Yang penting kita sama-sama paham. Dengan AI juga nggak masalah. Oke, cukup sekian dulu Bapak Ibu. Nggak ada pertanyaan sepertinya. Mohon maaf kalau ada yang salah selama penyampaian. Kita akhiri pertemuan hari ini sampai di sini. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Salsa. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan boleh meninggalkan Zoom ya. Jadi kalau ada pertanyaan di chat, boleh di grup ya, sambil dicoba. Ya Pak, makasih ya Pak. Ya, Makasih Pak. Bang Jaya ya, Wah. kayaknya bisa nih Bang Jaya. Ini saya stop screen, stop record dulu.